Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, karena ibadah puasa itu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Sebelum kita melaksanakan puasa atau sudah melaksanakan puasa, kita harus mengetahui perkara yang membatalkan puasa. Jadi ada 10 perkara yang bisa puasa kita itu batal. Waladi utawi perkara yuftiru kang batalake bihi. Waladi ta perkara yuftiru kang bisa batalake bihi kelawan aladi sapa asaimu wong kang poso. Utawi aladi iku asyaratul asya'a ana 10 pira-pira perkara. Jadi ada 10 perkara yang bisa membatalkan puasa. Ahaduha wasaniha ikuma wasola amdan ila jawfi al mustafihi al ghairil mustafihi. Ahaduha tai salah sijine asyaratul asya wasaniha utawi wasaniha lan kaping pindhone asyarah ikuma perkara wasola kang tumeka apa ma'am dan kelawan jarak ila jawfi tumeka maring bolongan al mustafihi kang kabuka al ghairil mustafihi utawa ora kabuka. Yang nomor 1 dan nomor 2 perkara bisa membatalkan puasa, yaitu sesuatu atau perkara yang yang masuk dengan jarak, dengan unsur kesengajaan di dalam lubang, yang lubang itu terbuka atau tidak terbuka. Lubang terbuka contohnya lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut. Yang tidak terbuka contohnya seperti lubang kelamin depan dan belakang kausuli min makmumatin ila roksi, atau lubang yang terbuka seperti lubang luka yang dimana lubang di kepala yang bisa sampai masuk ke dalam otak. Nah, itu kalau kita kemasukan cairan atau air itu bisa membatalkan puasa. Wal muradu tarik perkara kang den karepake iku imsak kusa ini ngeker wong kang poso anmusila ainin saking tumekane kahanat ilama maring perkara bisa makang den arani apa ma jawaban ing golongan. Wasalisu tarik kang kaping 3 iku al huknatu lebokake tombo fi ahadis sabilaini ing dalam salah sijine dalan loro. Wahya utawi al huknatu iku dawaun obat yukonu kang den lebokake bihi kelawan dawa sapa almaridu wong kang lara fi kubunin ing dalam dalan ngarep auduburin utawa dalan buri. Anhuma nukta bari kang den bilang-bilang anhuma saking karone kubul audubur fil matani ing dalam kitab matan bisa bila ini kelawan dalan wudu. Jadi yang merusak atau membatalkan wudu yang nomor 3 yaitu memasukkan obat di salah satu jalan, 2 jalan. Maksudnya jalan depan, jalan belakang, jalan buat kencing dan jalan buat berak. Kita apabila kita sakit dimasukin lubang itu, dimasukin obat, itu bisa membatalkan puasa. Atau bisa kita kentut di dalam air. Kentut di dalam air itu bisa membatalkan puasa, karena kalau kita kentut di dalam air, kalau puasa kita jangan sampai mandi di sungai atau renang, terus kita kentut, air itu akan masuk, karena begitu kita kentut lubang kita membuka dan menutup lagi, mengambil air masuk ke lubang kita. Jadi kalau kentut di dalam air itu bisa membatalkan puasa. Jadi hati-hati kalau kita mau kentut, jangan di dalam air karena bisa membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan nomor 3 itu memasukkan obat di jalan, 2 jalan depan dan jalan belakang. Warafi kang kaping 4 iku alqai'u muntah-muntah amdan kelawan jarak. Yang nomor 4 itu muntah-muntah dengan unsur disengaja. Fa'ilam yatamat lam yaktul somuhu kama sabako. Maka apabila muntah-muntahnya tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa.
Yang nomor 5 wal qamisu alwatu amdan fil farji. Yang nomor 5-nya itu yang membatalkan puasa itu alwat ngidal sikik tengah amdan kelawan dalam fil farji. Berarti kita senang-senang suami istri berhubungan intim di siang hari. Ketika puasa kita tidak boleh melaksanakan intim di siang hari suami istri. Itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau malam enggak apa-apa. Fala yuftiru asaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqo. Tapi ketika kita puasa kita lupa terus gitu sama istri kita, maka tidak membatalkan puasa. Ketika teringat kita harus berhenti, jangan meneruskan. Kalau meneruskan berarti membatalkan puasa. Itu seperti kita waktu puasa kita makan atau minum, kita tidak tahu kalau kita itu puasa. Ketika kita minum sedikit, oh kita ingat, oh saya sedang puasa, maka jangan diteruskan, puasa kita tidak batal. Wasa tisu tarikan kaping 6 iku al injalu mimpi metumani. Yang nomor 6-nya itu mimpi basah. Wasa tisu, oh bukan mimpi basah. Wasa tisu kan kaping 6 iku al injalu mengeluarkan mani. Bukan mimpi basah. Mimpi basah enggak membatalkan puasa. Wasa tisu tawi kaping 6 al injalu mengeluarkan mani wa khurujul mani min mubasyaratin bila jima'in muharaman karena ikhrajihi biyadihi aw ghairi muharamin ka ikhrajihi biyadihi jatihi aw jariyatihi. Yang nomor 6-nya membatalkan puasa itu mengeluarkan mani atau sperma dengan tanpa adanya jima, tapi mengeluarkannya itu dengan unsur kesengajaan, entah dengan tangannya sendiri atau dengan tangannya istrinya. Tapi kalau mimpi basah kita puasa, siang kita tidur mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa. Yang dimaksud al-injal di sini mengeluarkannya dengan unsur kesengajaan dengan tangan sendiri atau tangan orang lain. Wasabiu ila akhiril asarati. Yang nomor 7 sampai nomor 10 yang membatalkan puasa yaitu al-haidu sebab haid, wa nifasul nifas, wal jununu lan edan atau gila, wal ridatu lan murtad. Pamata toroa mongko kapan anyar teko apa syai'un suwi-suwi min saking haid bila akhirihi fi asna isaumi ing dalam tengah-tengahe poso abdalahu mongko batalake apa syai'ing saum. Yang nomor 7 sampai nomor 10 itu yang membatalkan puasa itu haid, nifas, gila atau murtad. Jadi ketika kita puasa, tahu-tahu di pertengahan puasa kita haid atau nifas atau gila atau murtad, maka puasa kita bisa batal. Maka seketika puasa kita batal. Makanya kalau orang haid kan tidak wajib puasa. Orang haid, nifas, junun, waridat dan murtad. Ya. Jadi dari semua ini yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Yang sering kita tahu yaitu kita harus hati-hati ketika kita mandi, jangan sampai air itu masuk ke lubang telinga, lubang hidung. Nah, apalagi kalau kita di puasa itu jangan sampai kita mandinya mandi renang, entah itu di sungai atau di kolam renang. Cepat kalau kita kentut di dalam air itu bisa membatalkan puasa karena ada air yang bisa masuk ke dalam lubang kita. Semoga bermanfaat. Wa'lam bishawab. Kebenaran itu hanya milik Allah. Jadi ini bukan menurut saya, tapi menurut pendapatnya Imam Syekh Abu Syuja yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Wa'lam bishawab. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.